Hai Rik. Men, Lagi ngapain Rik? ya lagi menunggu bus dulu lah. Mau balik dulu ke Jakarta. Kamu balik? Iya. Ngapain balik Rik? Kan Ya. lagi kuliah. Ya mumpung lagi weekend aja sih, jadi gua balik dulu. Terus ke Jakarta naik apaan? Ya paling naik bus sih, ya biasa lah ke Jakarta pasti naik bus. Naik bis? Iya. Kenapa gak naik kereta cepat? Emang udah ada kereta cepat? Kan di Jakarta sekarang ada kereta cepat. Oh iya, padahal gua baru tahu informasinya kalau udah ada kereta cepat. Kemudian kereta cepat Rik. Kalau enak. Nanti sih, ntar gua coba aja lah dari sini langsung gua kesana aja. Kereta cepat. Ya udah Rik. Udah. Gua cabut ya. Oke siap. Aduh, bagus sekali ini nih kereta Jakarta Bandung ini mau bikin for transportasi karena DP pertumbuhan ekonomi akan semakin laju ini. Bagus sekali kalau begini dong. Coba kalau Manado bikin begini, pasti dapat lihat bagus dong. Nih. Gila gak nih? Enak. Rangda yang kereta kencang di Jakarta. Ih, apal anu ge kamar itu kan pas maca dina koran gitu ya. Nya kereta cepat teh rek dijieun di apa Jakarta jalur kamar gitu. Mau gitu. Dari tanggapan Ani kumaha? Kumahanya bingung soalna lamun anu mah masih kontak ini soalna ditinggali tina kondisi geografis nawe kan kamarnya aya kajanggalan gitu nya. Maksudnya teh anu dilewatan gitu nawe pasti bakalan apa cenah mah bakalan longsor gitu. Terus cek animanya setuju kene soalnya kan dia di Jakarta ke Bandung asa kumaha gitu kereta cepat asa cocok lamun cek anima di Indonesia mah soalnya masih kene prioritas lain anu alus jang di Indonesia teh nya dana alusan ketika maksudnya teh kan masih pendidikannya kan masih kurang kene masih banyak kemiskinan ya gitulah. Tapi ya tau ge nya can 100% kontra cuma perspektif sementara. Tapi cek Feby mah kereta cepat teh mending aya. Soalnya kan di Jakarta ayeuna mah macet. Jadi lebih Efisien efisien tah eta gancang lamun ka Jakarta kumaha lamun kayak kurang jika di Jakarta lamun macet pasti telat ka gaweana. Feby mah mending aya kereta cepat teh gitu. Kumahanya da bingung atuh lamun misalnya kita kereta cepat teh dijieun kur yang namanya teh yang ngatasi kemacetan unggul Ya. mual bisa cek anima soalnya ngajian jalan tol oke ayo tetep kene macet. Tapi kumahanya Kita tuh Kumaha? bingung. bingung ada we geus lah tama nggak diskusi kan dia Oke lah, karena mah kita cepat masih aya wae di Jakarta gitu. gitunya cek anima tama kalah mikiran kereta cepat nulain heula we lah presiden mikiranna. Dah aya tugas Oh, ya, nya, sok. dah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Luar biasa lah ini ya Indonesia. 2018 dah nak membangun kereta cepat. Duh, bila lah Malaysia macam ni juga ya. Duh, kreatif banget nih. Tapi, Rozi, mana kalian tuh tolong oleh kau bertugas sama si kasih ramse. Kalian ada mencari sumber itu. Mesti kasih yang mencari sumber. Apa aja lah itu nih. Di mana kah dicari tugas tuh? Yo, kok di buku, Google, kan banyak. Kok nampak lah. Gua sedang membantu kebijakan publik lah. Nah, tapi tadi ada orang paci sana. Karena tadi nak kan ada berita ini lah. Publik kan
kereta cepat kah? Cepat Jakarta Bandung ya. Yo, Ada itu. kabar Cipadang tuh di detik.com. Kan itu salah satu kebijakan publik. Nah, Oh, bisa jadi contoh kan? misalnya Tuh. Banyak Jon, bang mana? Apalagi kalau misalkan awak dari Bandung Jakarta tuh kan lumayan jauh aja tuh. Jauh lah kalau Kalau- kita bawa sama itu. Enggak, alun macet-macetnya itu kan. Kira-kira kalau misalkan pakai itu kereta cepat namanya para lama ya kira-kira Bandung Jakarta. kalau selebrita sih kecilnya 2 jam apa ya? 2 jam kecepatannya 182 km per jam kalau nggak salah Kenceng mah. ya kan? 1 per jam. Paling 2 jam lah tiba kan gelap. Jadi masalahnya kalau di awak di Jakarta nemu dana dari mana? Pasti APBN yang biar Pak. Atau mau mana tuh dananya tuh dari dipinjam di luar negeri? Iya lah mau bantuan nah. Coba enggak coba searching lah. Apa ketik? Jadi Tentang? kan Biasalah kereta cepat Jakarta Bandung gitu. Oke, mulai. Di mana cari itu? Ini di Google no. Lah canggih orang mau gini mah. Enak dulu lah. hati lah. Ah, itu keceknya. Keceknya kereta cepat Jakarta Bandung tuh akan direalisasikan 2009 balik. Banget. Kamu lah. Ya nggak mungkin lah langsung dibangun kini. Beko di malahannya. Dananya Pak sedangkan utang negara sebanyak. Coba lah kalau gitu. Kalau aku mah dana kan kalau dipinjam utang negara. Kalau utang negara ya itu itu salah di kebijakan itu Pak. Berapa dia mulai itu nih? Yo terbiasa lah nak utang negaranya Pak. Dunia Pak. Kasino, bank. Yo ketambah lah kasino Pak. Kadang cuma Sedangkan dia yang dibutuhkan tuh nggak sedikit dong pasti banyak. ya pasti banyak sih. Ini celek Pak, kembangan Indonesia lah. Itu pasti ada perbincangan. Kalau udah salah kan awal itu tentangnya di Jawa, Solo kan di Depok, jangan cek itu lah lagi bahas lah panjang pembahasannya dengan Menteri Perhubungan sama BUMN gitu kan. Jadi ada lah di tentang Pasti ada pro kontra. pasti ada pro kontra. Apa positif lah, ya kok salah satu. Namanya untuk mengatasi kemacetan lah di Indonesia. Apalagi Jakarta Bandung banyak padat. Kalau Jawa sih nak adanya kebijakan dari pemerintah kayak itu mungkin pemerintah punya lah yang kaji sadalah rumah. Nah mungkin saya nyambung sampai kayak itu kan. Nah mungkin ada dari mana dapat titiknya di mana solusinya. Nah pokoknya jangan awak jangan rugi salah. Nggak baca mah itu tuh doh. Kalau misalkan dibangun di situ agak payah juga sih soalnya Nggak sadar masyarakat tuh kan nanya do cara lah ekonomi masyarakat juga akan. Paling yang high classnya bisa ya. Maaf. Pasti Mas itu. kalau umpamanya high class, misalnya gini, baca lihat kemacetan di Jakarta, itu banyak kan ya kendaraan bermotor, ya kan? Kalau high class pasti enggak kendaraan bermotor, kan orang-orang yang motor, ya kan? Motor kok pindah, ya kan cepat deh. Satu B, Untuk mengurangi kemungkinan. kurangi kemacetan. Apalagi kalau di tol kan banyak macetnya mah. Kalau sedang-sedang libur tuh. Nah itu sih kalau doa ya. Kita lihat salah pemerintah kok bisa pemerintahnya. Ya, istilahnya awan dewan ada DPR lah. DPR salah mengawasi apa jalannya kebijakan kok. Nah itu salah bertugas lah. Bisa lah. Tentang kebijakan. Tentang kebijakan Lanjutan kereta salah. cepat Jakarta Bandung nak. Ya, bisa. Komisi Bapak Ibu, saya akan mengulangi pesanan Bapak dan Ibu yang telah dipesan tadi. Yang pertama, chicken spicy-nya 1, chicken stick-nya 2, chicken teriyaki-nya 1, dan SG-nya 4. Tuh. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak. Saya mau nanya, ada keperluan apa sampai Bapak Presiden Bapak Wakil Presiden mengundang kami untuk makan siang bersama?
untuk proyek gitu yang akan kita bicarakan? Kalau boleh saya tahu, proyek yang Bapak maksudkan itu apa? Apakah itu terkait dalam bidang transportasi sehingga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengundang saya selaku? Ya, ini sangat berkaitan dengan di bidang perhubungan itu sendiri, itu peserta bidang perhubungan itu sendiri gitu. Kita akan membicarakan tentang satu proyek kereta cepat. Karena seperti yang diketahui bahwa saya bersama Bapak Wakil Presiden bersama para staf ahli telah melakukan studi banding ke Cina dalam rangka proyek kereta cepat ini. Kalau boleh saya tahu, kereta cepat itu akan dibangun dan dilaksanakan di daerah mana? Untuk kereta cepat ini sendiri, awalnya itu kita sudah merencanakan akan dibangun dari Jakarta sampai Surabaya. Tapi kita akan mencobanya dulu dari Jakarta ke Bandung ini aja dulu. Jakarta ke Bandung. Apakah yang saya tangkap dibangun dari Jakarta Bandung dan Bandung Jakarta itu dengan latar belakang untuk solusi kemacetan yang semakin parah di Jakarta Bandung, atau ada motif lain sehingga Bapak lebih mengutamakan untuk rute Jakarta Bandung? Itu salah satunya gitu untuk mengurangi tingkat kemacetan. Selain itu saya ingin membangun satu transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir itu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi bagi di negara kita sendiri gitu, seperti itu. Saya ingin seperti itu. Berarti terkait itu pembangunannya, maka bagaimana dengan masalah anggarannya, Bapak Wakil Presiden, supaya kita sama tahu di sini terkait masalah anggaran? Jadi yang sudah dikatakan Bapak Presiden, untuk anggaran BUMN kereta cepat ini itu didanai oleh luar. Begitu ya. Jadi gimana? Berarti tidak ada mengganggu masalah anggaran belanja anggaran gitu ya kan? Itu memang murni kita minjam dari luar gitu. Tidak mengganggu juga anggaran yang udah ada di negara kita kan Pak? Ya, betul. Jadi kalau seperti itu kan secara konsep saya sangat setuju dengan ide Bapak Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mengadakan proyek kereta cepat ini. Selain itu akan mengangkat secara pribadi dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian Perhubungan itu sendiri, dan itu juga akan meningkatkan mutu transportasi di Indonesia. Mungkin kita ketahui banyak isu miring mengenai transportasi di Indonesia, dan dengan adanya kereta cepat ini diharapkan kedepannya nanti akan mendongkrak nama transportasi di Indonesia. Saya rasa itu aja sih. Cuman saya masih membutuhkan dokumen-dokumen terkait dengan kereta cepat ini, Pak. Maaf Pak Presiden, di sini saya mau bertanya, kalau misalnya memang benar dananya berasal dari luar, jangan dari luar, dan BUMN itu sendiri di sini sebagai apa Pak? Untuk peran BUMN ini kan seperti yang sudah dijelaskan gitu dalam peraturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 itu sendiri yang mengatur tentang pengadaan itu, tentang proyek-proyek kan harus ditangani oleh BUMN itu sendiri. Jadi saya rasa itu tidak ada masalah ya dengan hal itu. Tapi di sini saya akan membuat satu tim khusus gitu. Tim khusus agar nantinya BUMN tidak hanya bekerja sendirian gitu di sini. Kalau begini, di situ Bapak akan membuat tim khusus seperti itu. Ya. Bukannya itu menyalahi aturan dalam PP nomor 38 itu sendiri ya Pak? Kenapa pihak BUMN sendiri tidak dilibatkan dalam perizinan tersebut? Nah itu nanti saya akan mendirikan lagi itu tentang peraturan itu yang dimana akan melanggar dalam hal peraturan pemerintah itu. Nah nantinya saya akan
tim khusus yang nantinya saya udah rancang gitu seperti itu, kita akan bincang lagi gitu, akan merencanakan lagi lebih matang lagi gitu dalam satu proyek kereta cepat ini gitu. Oh, kalau seperti begitu, Bapak mengundang kami di sini untuk mengenalkan kereta cepat itu. Jadi Bapak juga masih, yang saya lihat, ingin ingin meminta pendapat dari kami untuk gimana proses kereta cepat ini dapat dilaksanakan dengan baik dan kami lakukan yang ada. Iya. Jadi nanti saya akan memberikan dokumen tentang proyek kereta cepat ini agar nantinya bisa ditinjau oleh Menteri BUMN sendiri, baik Menteri Perhubungan sendiri. Nah, nantinya ketika sudah fix dan sudah disetujui baik dari saya sendiri maupun Menteri Perhubungan maupun Menteri BUMN, nanti kebijakan ini akan saya sahkan dan nantinya saya akan post ke media gitu. Ini sekedar tanggapan dari saya. Kalau bisa meskipun kami berdua sudah setuju, ada baiknya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden juga memberikan dokumen terkait kebijakan itu kepada pemerintah daerah, dan juga nantinya kan Bapak juga ada berbicara tadi mengenai yang di BUMN. Nah, nanti yang di PT itu juga kalau bisa dari direktur utamanya diberikan juga dokumen seperti itu. Jadi ketika semuanya sudah pada setuju dan itu baru bisa layak disempatkan. Kalau masalah itu sih saya pikir ya emang harus baik dari direktur ketika itu sendiri ya, itu harus tahu gitu tentang isi dokumen itu sehingga proyek ini bisa berjalan. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan dari kita kali ini. Mungkin mau datang gitu, nantinya kita bisa makan siang dulu. Untuk dalam pembangunan kereta cepat ini, mungkin kita akan bertanya-tanya kepada warga Bandung, apakah warga Bandung akan setuju dalam proyek kereta cepat ini atau tidak. Yuk kita tanya aja yuk ke warga Bandung langsung. Tahu ya tentang proyek kereta cepat ini. Nah, apakah Mbak ini setuju gitu dalam pembangunan proyek kereta cepat ini? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Karena kan jalan Bandung Jakarta juga kalau pakai kereta biasa udah masuk 3 jam lebih. Sedangkan kalau antara Bandung dan Jakarta juga termasuk dua kota yang penting harus dilakukan. Jadi kalau pakai kereta cepat ya lebih baik. Oh, seperti itu. Nggak makan waktu juga kalau pakai mobil. Tapi kan mungkin di situ ada beberapa peraturan ya Mbak ya, yang mungkin melanggar gitu. Nah, pendapatnya Mbak itu sendiri kira-kira untuk mengambil kebijakannya itu seperti apa gitu? Seperti saya kurang mengerti kalau untuk melanggarnya melanggar sebelah mananya ya. Mungkin di melanggar atas hak dasar eksklusif itu kan. Ini kan yang proyek ini diambil oleh PT KCIC. Nah, takutnya gitu BUMN gitu merasa tersisihkan gitu. Kan ini kan menjadi satu proyek BUMN juga. Nah, adanya KCIC ini takutnya mengambil itu. Ya, mungkin daripada nantinya jadi masalah atau jadi ada perizinan yang kurang, lebih baik sebelum dibangun atau sebelum mau dilaksanakan proyeknya lebih baik perjanjian atau pertemuan di antara kedua pihak, perjanjian enaknya gimana, misalkan hukumnya udah ditaati atau belum, pastikan pelanggarannya udah disetujui atau misalkan bisa diatasi dengan cara apa. Jangan sampai di tengah-tengah pembangunan ada sengketa dan lalu diberhentikan. Udah Pak, mungkin saja ya untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas. Kan ini kan sekarang mungkin Mbak ini udah dengar gitu tentang kereta cepat. Nah, saya mau minta pendapat gitu, apakah kereta cepat ini bisa direalisasikan atau tidak, alasannya kenapa? Maksudnya bisa dibuat secepatnya atau tidak? Apa tidak buat tidak apa ya? Kayak tidak baik buat Bandung Jakarta itu sendiri.
Saya mau minta pendapat dari Mbak Berdua. Kalau menurut saya sih sebenarnya kan kita tahu ya dari Bandung Jakarta juga hubungannya tuh erat ya, kayak Iya, misalnya orang Bandung kerja di Jakarta dan sebaliknya. Kalau memang misalnya kebutuhan kereta cepat untuk orang-orang komuter seperti ini sih saya mendukung. Soalnya itu bisa juga mengurangi kemacetan di jalan tol terutama. Nah itu juga membantu buat perusahaan-perusahaan biar lebih meningkatkan produktivitas kerja kepada para pekerjanya gitu loh. Itu bisa dan juga kalau misalnya pemerintahnya serius mau bikin kereta cepat ya bikin juga untuk pengelolaannya gimana, pemantauannya gimana, terus tarifnya juga ya dirasa wajar gitu untuk masyarakat. Sebenarnya saya mendukung aja sih. Kalau Mbak Nisi, Yang penting si kereta cepatnya tuh punya perencanaan yang matang ya. Soalnya kita juga dengar-dengar ya soal kereta cepat tuh belum ada perencanaan gitu, langsung tiba-tiba aja diluncurin bahwa akan ada ini yang namanya kereta cepat. Nah itu tuh makanya sih maunya pemerintah tuh kayak apa ya, mempublikasikan dulu gitu bagaimana takutnya ada beberapa yang kurang setuju mungkin karena terutama masalah lahannya ya, penggunaan lahannya terutama. Maka pemerintah tuh mengambil lahan bagian dari siapa tahu mengganggu si masyarakat yang lainnya gitu sih. Makanya sih pemerintah harus lebih merencanakan aja dulu lebih matang-matangnya. jadi Mbak Berdua ini setuju ya dengan adanya proyek kereta cepat? Iya, setuju sih kalau ada kereta cepat ya, biar mengurangi kemacetan juga Iya, sebenarnya antara. Ya udah, makasih ya Mbak atas sama-sama. wawancaranya. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Yusmarina Sari dalam Berita Pagi. Kali ini saya akan membawakan berita tentang kereta cepat Indonesia-Cina. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat tujuan untuk mencapai tujuan masyarakat. Selanjutnya, yang kita ketahui juga bahwa siklus kebijakan publik itu ada 3 secara umum. Yang pertama yaitu formulasi, yang kedua yaitu implementasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang kita ketahui bahwa formulasi itu adalah kebijakan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan suatu permasalahan dalam terkait kebijakan publik. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses di mana hasil dari formulasi dan implementasi, kemudian di sana akan terjadi proses untuk mereview kembali bagaimana dampak dari suatu kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan, sehingga tujuan dari kebijakan publik itu dapat bermanfaat secara langsung oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu proses kebijakan publik. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah dan penyusunan agenda. Yang kedua yaitu penyusunan skala prioritas. Yang ketiga yaitu perumusan formulasi rancangan kebijakan. Yang keempat adalah penetapan dan pengesahan kebijakan. Yang kelima, pelaksanaan kebijakan. Keenam, evaluasi kebijakan publik. Selanjutnya yaitu akan saya bahas mengenai kebijakan publik oleh kereta cepat Indonesia-Cina. Latar belakang pembuatan kebijakan kereta cepat Indonesia-Cina. Apa itu kereta cepat? Kereta cepat di Indonesia adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, merupakan proyek yang diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo sebagai hasil kunjungan beliau pada tanggal 26 Maret 2015 di Tiongkok, Cina. Pada hasil kunjungan beliau ke Tiongkok, Cina itu, jalur proyek High Speed Railway ini terbentang dari Halim sampai dengan Tegal dengan panjang 142,3 km yang sebagian besar akan menggunakan jalan tol. Jalur kereta cepat tidak menggunakan jalur rel yang saat ini telah ada, melainkan dibuat jalur rel baru untuk membuka dan mengembangkan wilayah baru. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini, awal pembangunannya ialah yaitu untuk seluruh Indonesia. Namun, untuk saat ini, pembangunannya dimulai dari pembangunan dari Jakarta menuju Bandung. Mengapa Indonesia perlu kereta cepat?
Yang pertama, ada alasan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan kereta cepat adalah bagian dari rencana besar pemerintah untuk pembangunan transportasi massal, konektivitas antar kota, dan pembangunan kawasan guna menciptakan sektor ekonomi baru. Yang kedua, kereta cepat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan transportasi massal yang andal, aman, dan nyaman. Yang ketiga, kereta cepat merupakan salah satu model modernisasi transportasi massal yang memungkinkan mobilisasi manusia dan barang secara optimal. Yang keempat, pembangunan kereta cepat ini adalah gagasan oleh pemerintah sebelumnya dan antara lain dibahas secara teknis pada tahun 2014. Yang kelima adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang diproyeksikan beroperasi pada tahun 2019 merupakan kereta cepat pertama yang dibangun di Asia Tenggara dan belahan bumi bagian selatan. Yang keenam, khusus pembangunan kereta api Jakarta-Bandung mulai dibahas pada tahun 2015 melalui tahapan-tahapan yang terukur seperti rencana pengembangan, kajian kelayakan ekonomi, dan rapat terbatas. Yang ketujuh, untuk membuka daerah teralokasi, jangan lupa di Jawa Barat masih banyak terdapat desa-desa yang terisolasi dan masih banyak kantong mengenai kemiskinan. Dengan membuka akses, maka penduduk dapat membuka kesempatan untuk berwirausaha yang lebih luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang visi kereta cepat. Yang pertama, merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing bangsa sesuai dengan visi misi Presiden dalam Nawacita. Yang kedua adalah kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar pemerintah. Ini bukan soal gengsi kereta cepat, ini soal visi. Tidak hanya berbicara kondisi hari ini, tapi juga harus menatap jauh ke depan. Yang ketiga adalah Presiden melihat koridor Jakarta-Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata. Yang keempat adalah untuk memaksimalkan potensi tersebut, perlu difasilitasi dengan infrastruktur transportasi yang memungkinkan mobilisasi manusia dan barang secara optimal. Yang kelima adalah kereta cepat dibutuhkan untuk mendorong modernisasi transportasi massal, konektivitas antar kota, dan pembangunan kawasan khususnya pada koridor Jakarta-Bandung. Yang keenam adalah kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah bentuk modernisasi transportasi massal di Indonesia. Pemerintah ingin menghadirkan transportasi massal yang andal, aman, dan aman. Yang ketujuh adalah sebagai sebuah teknologi kereta cepat telah diimplementasikan di lebih dari 19 negara di dunia, di mana Tiongkok merupakan negara dengan rel terpanjang di dunia. Dalam kurun waktu 10 tahun sebagai tulang punggung untuk mendukung pergerakan manusia. Nomor terakhir adalah kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km telah beroperasi pada tahun 2019 nanti. Kereta cepat tersebut merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan belahan bumi bagian selatan. Sekian berita pada pagi hari ini. Saya Yusma Lindasari dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.